Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun saat ini sahabat berada? Mudah-mudahan kabarnya sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya akan berbagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Baik ya sahabat, di sini saya akan mencoba membuat sebuah rangkaian charger baterai 18650 yang sederhana, akan tetapi tidak auto sahabat ya, ataupun tidak otomatis. Apa saja komponen yang dibutuhkan? Mudah-mudahan nanti sahabat bisa menirukan ataupun sahabat bisa mencari bekas-bekas rosok-rosokan aja, tidak harus membeli baru semuanya. Dan ini kalau untuk sahabat servis memang sangat butuh sekali. Bagaimanapun juga kita pasti memerlukan sebuah charger apapun itu bentuknya ya sahabat ya. Baik ya, yang pertama sahabat siapkan ya, untuk yang nomor satu ini sebuah kapasitor non molar, itu ukurannya 334 ya, 400 volt. Ini butuh satu saja sahabat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, sahabat membutuhkan sebuah dioda. Ini boleh menggunakan IN 4007. Kalau ini menggunakan 4 kali ya. Akan tetapi kalau menggunakan MB 10S apa 10F ya, ini hanya membutuhkan satu saja. Kemudian beberapa resistor, itu yang pertama itu 470 kilo satu biji. Kemudian 150 kilo satu biji, kemudian membutuhkan 1 ohm. Ini kurang lebih 1 watt ya, 1 watt ini, 1 ohm 1 watt ini sahabat ya. Ini 1 kali. Kemudian LED ya, LED yang kecil itu LED 3 volt, LED yang bulat itu sahabat ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sahabat ingin membuat charger baterai 18650 yang baterainya 3,7 volt sampai 4,2 volt, itu yang dibutuhkan diantaranya satu buah kapasitor non polar dengan ukurannya 334 400 volt ya, satu biji ataupun satu kali. Dioda IN 4007 ini 4 kali, tetapi kalau menggunakan MB10S apa 10F cuman cukup 1. Kemudian beberapa resistor ini ya, ada 1 2 3 470 kilo satu biji, kemudian 150 kilo satu biji, 1 ohm 1 watt satu biji. Kalau ini menggunakan setengah ya sahabat ya, ini setengah aja nggak apa-apa. Oke, komponennya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan mempraktekkan ya, kebetulan sudah saya solder, jadi nanti tinggal mencobanya aja. Mudah-mudahan ini nanti bisa didapatkan komponen-komponen ini bekas-bekasan aja, dari power supply, PSU, banyak ya, ini rosok-rosokan aja ya, nggak usah baru nggak apa-apa. Kalau dioda ini dari bekas lampu-lampu LED AC banyak, kalau ini bekas lampu LHI banyak, resistornya juga banyak, kemudian LED-nya ini juga banyak. Kalau LED ini LED 3 volt yang ukuran 5 mili ataupun yang 2 mili sahabat, yang bulat-bulat itu loh sahabat ya, seperti ini loh. Nah ini seperti ini. Kalau warnanya ini basing LED-nya. Oke, nih saya akan coba membuatkan sebuah charger baterai 18650, akan tetapi ini tidak auto ataupun tidak otomatis. Baik ya,
Rangkaian sudah saya buat seperti ini contohnya. Jadi rangkaiannya cuman kecil sekali sahabat ya. Itu yang saya gunakan ya, 334J 400 volt. Kemudian ini saya gunakan 2R2. Sebenarnya ini menggunakan 1 ohm bisa sahabat ya, karena adanya ini saya pakai ini, maka di sini saya tulis 1 ohm. Di sini 1 ohm 1 watt 1 kali. Kemudian di sini saya menggunakan R-nya 470 kilo, saya gantikan menggunakan 620 kilo karena memang tidak ada. Jadi ya ini yang saya gunakan. Kemudian ini 150 kilo. Ini malah cuma 1/4 sahabat ya. Ini saya gunakan semua setengah watt. Ini juga setengah watt, ini juga setengah watt, ini malah 1/4. LED-nya LED seperti ini. Kemudian diodanya saya menggunakan MB10S2 atau boleh menggunakan IN 4007. Jadi gunakan diodanya itu IN 4007 sahabat ya, jangan menggunakan dioda yang lain karena dioda itu voltnya itu berbeda-beda. Kalau IN 4007 itu di atas 600 volt, di bawah 1000 volt. Karena ada sahabat yang menanyakan kalau menggunakan dioda biasa-biasa apakah bisa, nanti jeblos sahabat ya. Karena dioda itu kan ada ukuran voltasenya minimal dan maksimal ada. Jadi jangan menggunakan yang lain diodanya, gunakan IN 4007. Kalau enggak ya cari bekas-bekas di lampu LED AC kan banyak nih, ataupun driver-driver yang terpisah. Kecil sekali diodanya. Nah ini sudah saya kasih colokan ke listrik ini sahabat ini. Ini sudah jadi karena ini sudah sering saya pakai untuk ngecas. Sebenarnya ini dari subscriber yang sering datang ke rumah. Beliau menanyakan, sampai no ngecas tok colok-colok listrik ku sing ngecas opo mas kan gitu, apa yang untuk ngecas kan gitu. Mungkin ada rasa penasaran ini, mohon maaf ya sahabat. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa dibagikan sama yang lain. Cuman begini aja kok, cuman ini tidak auto ataupun tidak otomatis ya. Saya akan coba ini cek ya untuk outputnya. Biasanya sahabat menanyakan outputnya berapa mas, apakah tidak kobong dan lain sebagainya. Karena namanya sahabat banyak ya wajar kalaupun menanyakan sahabat ya. Nah ini saya taruh di sini aja. Nanti untuk gambarnya saya kasih sahabat ya, untuk skemanya. Ini sudah saya pasang ya. Yang merah ini plus, ini outputnya sahabat ini outputnya. Kemudian ini juga outputnya, ini output DC-nya. Jangan disentuh sahabat ya. Ini masih ada setrumnya kalau disentuh. Nah, ini colokan listrik. Ini lampu kontrolnya saya menggunakan LED yang 5 mili ini. Akan saya coba colokkan ke listrik ya, ke sini ya, tuh colokannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak itu berapa volt? 197 volt. Nyala ya itu lampunya kontrolnya tuh. Ini nyala sahabatnya tuh merah. Itu ya. Saya cabut ya tuh. Habis nih. Saya colokkan lagi ya. 197 198 ya. Nah ini rangkaian outputnya. Biasanya sahabat ada yang menanyakan outputnya piro mas kan gitu ya. Lebih baik saya tes dulu lah ya, karena ini saya mau gunakan untuk mengecas baterai ini sahabat ya. Ini baterainya saya cek dulu berapa volt. Ini yang min ya, kemudian ini yang plus 3 volt sahabat ya, dia 3 volt 3.020 volt. Nah ini ya. Kemudian untuk output ini ya, ini kan output tadi ya,
Yang merah ini mau tak solder di sini. Di sini ya. Di sini, kemudian yang hitam ini mau tak solder di sini. Nah, ini ya. Kemudian ini sebagai kontrol untuk voltmeter ini ataupun multitester ini, apakah ini nanti dicolok ke bisa ngecas kan gitu. Yang ini yang plusnya di sini, yang minnya di sini kan gitu. Nah gini ya, ini sudah dijepit ya. Ini prop ini ke sini ya, yang merah ini ke sini, yang hitam ini ke sini. Outputnya tadi yang dari charger ini sudah ke sini. Oke, 2,8 ini kebaca ya baterainya. Tuh, tak unggah nih titik anu nih tripodnya. 2,8 ya baterainya kebaca di situ. 3 volt enggak ada ya. Kita colokkan ke listrik, apakah ini bisa menyala ataupun bisa mengecas. Nanti kalau bisa mengecas kelihatan sahabat ya. Bismillahirrohmanirrohim, saya colokkan ya. Itu sudah saya colokkan ke listrik, ini sudah menyala ya. Tak matikan dulu lampu atasnya. Dengan tegangan AC tadi 198 volt ya. Setelah dikasih baterai akan mengikuti beban. Ini akan videonya berapa menit? Nanti akan berapa lagi sampai berapa ya? Ini sebagai tambah saja. Baik sahabat ya, kita tunggu sebentar sampai 3,1. Ini real sahabat ya, tidak ada yang direkayasa. Nanti untuk skemanya saya bagikan kepada sahabat-sahabat, siapa tahu sahabat juga ingin membuatnya. Itu ya sahabat ya. Jadi ini mungkin videonya saya cepatkan nanti. Oke, sudah 3,1 sahabat ya. Bahwasanya rangkaian ini bisa mengecas sahabat ya. Ini kita cabut ya. Nah ini sudah saya angkat. Baterainya tadi terbaca 2,8, sekarang jadi 3 volt kurang dan lebih, karena ini baterainya sudah sedikit sewak sahabat ya. Jadi ini bisa untuk mengecas baterai sahabat ya. Rangkaiannya sangat sederhana seperti ini.
Dan ini tidak terlalu banyak komponen yang digunakan, akan tetapi bisa bermanfaat. Ini ya yang saya gunakan seperti ini. Ini cuman kecil sekali sahabat ya. Ini kuncinya cuman di kapasitor ini sahabat ya, non polar ini ya. Ya, kuncinya cuman di sini. Ini gunakan yang 334 aja sahabat ya. Jadi ini rangkaiannya itu sangat halus. Ini kalau untuk mengecas baterai ini tidak khawatir kalau baterainya cepat rusak sahabat ya kalau yang ini. Karena ini butuh waktu yang panjang, pelan-pelan tapi mengisinya terus secara kontinu. Ini tidak panas rangkaiannya juga. Jadi kuncinya ada di non polar 334 ini sahabat ya, 400 volt satu kali. Jadi kalau sahabat menanyakan apakah tidak bisa menggunakan yang lain, sebenarnya bisa, tapi yang saya gunakan ini. Nanti sahabat cari aja yang seperti ini, yang 334J 400 volt ini satu kali. Ini pengisiannya sangat lembut, halus sahabat ya, dan pelan, membutuhkan waktu yang panjang. Jadi dari 2 volt itu sampai ke 3,8 bahkan sampai ke 4 volt itu bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 18 jam baru bisa terisi penuh. Akan tetapi ini tidak auto sahabat ya, ini tidak otomatis ataupun mati sendiri ataupun tune off. Jadi kondisi ini secara kontinu. Maka kalau kita mengecas sore, kita colokkan, pagi kita ambil, ini tidak berbahaya untuk baterainya tidak cepat rusak. Karena menggunakan yang ini sahabat ya, menggunakan non polar yang 334J 400 volt. Nah, kalaupun ingin sahabat tahu berapa miliampere yang digunakan dan berapa watt ini dibutuhkan untuk mengecas sebuah baterai ini akan saya cabut kembali biar sahabat juga tahu ya. Ini ya, saya kembalikan lagi, baterainya tetap 3 volt ya tadi karena sudah dicas. Ini akan saya colokkan kembali, nanti kita lihat di KWH pembaca meter sahabat ya. .02 ampernya, untuk wattnya cuma setengah watt sahabatnya. 0,02 untuk miliampernya, untuk wattnya 0,37, berarti kan sekitar setengah watt aja. Ini sangat kecil untuk pengecasannya, jadi tidak terlalu merusak baterai sahabat ya. Kemudian ini sahabat ya, untuk rangkaiannya ataupun gambarnya seperti ini. Ini skemanya ya, ini saya buat sendiri. Nanti mohon maaf kalau gambarnya jelek ya sahabat ya. Bisa di screenshot. Di situ ada arus 220 dan 0 volt. Masuknya itu melalui kapasitor non polar ini ya. Ini saya gunakan 334 400 volt. Kemudian ini LED DC 3 volt, R-nya 150 kilo. Kemudian sekringnya 1,5 ohm watt. Kemudian untuk pengosong muatan non polar ini saya gunakan 470 kilo. Kemudian outputnya tadi sebelum ada beban itu 190 volt DC. Tetapi ini masih nyetrum sahabat ya, jangan dipegang. Ini diodanya boleh menggunakan dioda biasa IN 4007 atau bisa menggunakan MB10S apa 10F boleh. Silahkan nanti bisa sahabat pilih yang mana. Ini komponennya bekas-bekas banyak ya sahabat, nyari di rosok-rosokan. Ini bisa untuk mengecas baterai. Mungkin ini ya yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Yang jelas di sini kuncinya ada di kapasitor non polar ini. Jadi kalau sahabat menanyakan apakah itu nggak bisa menggunakan komponen lain, sebenarnya semua bisa. Akan tetapi yang saya gunakan ini sahabat ya, itu yang saya gunakan 334J 400 volt.
Oke, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.